Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma'aha tabi ilmu wa hatabi qalamu wa ahsa kitabu warḍahum an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah Rumah Dakwah rahimakumullah, tidak pernah berhenti lidah kita untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jiwa ini dalam genggamannya, Allah yang memperhitungkan segala amal ibadah serta dosa-dosa kita, Allah yang membalas semua apa yang telah kita lakukan, Allah yang sesuatu terjadi hanya karena kehendaknya. Dan semoga pada pagi hari yang penuh berkah ini Allah melimpahkan rahmat, hidayah, berkah, rezeki, kesehatan untuk kita semua. Amin. Juga selawat beriring salam kepada manusia yang sempurna, manusia yang mulia, manusia yang kita ikuti segala-galanya, manusia yang apabila kita mengikutinya kita selalu berada di jalan yang lurus, jalan menuju surganya Allah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, tema kita kali ini agak berat ya, agak berat, yaitu hakikat kehidupan. Walaupun kita sudah 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun hidup di dunia, kita masih banyak yang tidak tahu untuk apa kita hidup, atau malah pura-pura tidak tahu. Padahal ini penting sekali untuk bisa kita tahu jalan mana yang akan kita tempuh untuk berjalan ke arah surganya Allah. Kita harus tahu untuk apa hidup atau hakikat hidup. Nah, untuk memulai ini semua kita harus tahu siapakah diri kita ini, gitu ya. Kita ini makhluk siapa? Tahu-tahu ada, lahir di dunia, apakah akan kita berlalu begitu saja? Lahir, remaja, besar, kemudian mati, begitu aja tanpa kita tahu sebenarnya kita ini siapa ya. Ibu-ibu, saya menemukan ternyata kita ini ya, saya, ibu-ibu semuanya adalah makhluk yang pertama kali ya, kita ini adalah makhluk gaib. Masya Allah, kita ini makhluk ini sudah lama nggak nulis ya, makhluk gaib. Kita dulu ingat gak, Nabi Adam dulu ada di mana? Di surga. Ya. Kita ini sebelum turun ke dunia ada di nggak tahu di mana, atau disebutnya Lauhul Mahfuz. Pernah dengar? Lauhul Mahfuz. Nah, saat di Lauhul Mahfuz itu ribuan tahun sebelum kita diciptakan, ribuan tahun sebelum kita diciptakan, kita sudah ditentukan apanya? Rezekinya, ya kan? Nih, kita ribuan tahun sebelum kita diciptakan, saat kita menjadi makhluk gaib, ibu-ibu, ya, masih jadi ruh, entah ada di alam mana, kita sudah ditentukan rezekinya. Ini harus kita tahu. Jadi kita nggak ada galau-galaunya. Oh, rezeki saya segini ya. Dulu laris banget gitu. Dulu toko saya itu laris banget, tapi kok semakin tua kok semakin sedikit, jadi sepi toko saya. Kalau kita tidak mengimani bahwa kita ini dulu di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan rezekinya, kita galau. Ada apa ya? Barangkali ada yang sirik, ada yang
diguna-guna gitu kan. Kenapa rezeki saya semakin hari semakin sedikit gitu. Padahal apa tadi, ribuan sebelum kita diciptakan, kita sudah ditentukan rezekinya. Jadi kalau dulu kita itu banyak, rame tokonya atau usahanya, ya, suami saya tuh asal terbang ke sini dapat duit, pulang bawa banyak. Sekarang suami saya cuma duduk-duduk aja, asam uratnya kena, sering migrain, terus makan apa-apa nggak doyan, nggak boleh, kolesterol dan sebagainya, ya kan? Kita juga gitu, makan ini darah tinggi, makan ini diabetes, makan ini sakit jantung. Itu berarti apa? Ternyata rezeki kita yang tadinya memang sudah misalnya 100% waktu kita ditentukan, sekarang sedikit sedemi udah diambil terus, tinggal mungkin 10% gitu. Jadi rezeki kita semakin sedikit, dan rezeki kita itu akan habis ketika apa? Ketika nyawa kita dicabut. Nah, jadi kenapa kalau kita melihat orang yang mau meninggal kok cuma bisa minum sesendok ya? Ya itu sisa rezeki dia gitu loh. Nggak usah disesalin, aku nyesel ibuku tuh minumnya tinggal sesendok. Ya emang itu rezeki dia. Nah, kalau kita mengimani rezeki kita sudah ditentukan, nggak ada rasa galau. Dulu kita dihormati, kemana-mana disanjung gitu ya. Kok sekarang itu kita semakin sedikit gitu. Atau ada juga dulu sepi, sekarang rame. Oh berarti ngasih rezekinya disoinya sekarang. Dulu sedikit. Tapi yakinlah saat nyawa kita dicabut, maka rezeki kita habis. Yang kedua, apalagi ketika ribuan tahun sebelum kita diciptakan sudah ditentukan siapa? Jodohnya. Ya. Sudah ditentukan jodohnya. Ini diatur sutradara. Ya. Jadi termasuk orang-orang yang tidak beriman yang menyatakan bahwa jodoh itu persoalan kita gitu. Kenapa ya anak kita belum dapat jodoh? Aduh kurang apa ya? Kita coba nanya sama orang pinter, katanya ada yang menutup. Pernah dengar gitu? Sampai tua kok belum ada juga gitu. Atau kenapa jodohnya baru masih gadis, baru masih belia sudah ada jodohnya? Karena itu sebenarnya sudah ditentukan sebelum ada di Lauhul Mahfuz. Maka orang yang mengimani bahwa jodoh itu sudah ditentukan, enggak galau. Ya Allah, suka-suka engkau kapan engkau turunkan, gitu ya. Yang hanya kita lakukan adalah berdoa, berikhtiar, kemudian bertawakal, gitu. 3 itu aja yang disuruh. Berdoa, ikhtiar ya boleh. Di rumah dakwah, ibu anaknya udah ada yang belum nikah, itu boleh gitu ya. Anak saya belum, nggak apa-apa. Dulu saya waktu anak saya belum nikah itu, saya bahkan itu Mbak Wati ada kali apa ikut nggak ya di bis ketika saya jadi tour leader umroh, megang mic gini. Saya perkenalkan, saya dari Jogja, anak saya 4, yang nomor 2 belum nikah. Gitu, langsung gitu. Nah, saya nomor 2 belum nikah, sekarang umurnya udah sekian, barangkali ada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin berjodoh dengan anak saya, gitu ya. Saya sudah berikhtiar, saya sudah bilang sama anak saya, hai anakku, yang paling penting kamu sekarang, kamu carilah jodohmu nak. Cari di mana? Di masjid. Saya bilang gitu. Cari di masjid saat sholat subuh. Kamu madik-madik kalau ada yang kamu pas gitu ya. Kamu cari sendalnya. Tulis nomor HP di sendal itu. Itu bercanda. Tapi intinya begitulah ikhtiar gitu loh. Boleh ikhtiar gitu. Ya, Allah tidak akan menyanyikan. Tulis nomor HP-mu di sendal itu gitu. Terus kemudian saya juga ya intinya ya enggak vulgar, siapa yang mau dengan anak saya, enggak, saya pakai dengan bahasa-bahasa yang ya bercanda juga, tapi sebenarnya misi saya barangkali kena gitu loh ya.
Saya syaratnya gampang kok untuk menjadi menantu saya. Anak saya alhamdulillah sejak umur 5 tahun sudah sholat 5 waktu. Nggak banyak-banyak promosinya, sejak 5 tahun sudah sholat 5 waktu gitu. Maka yang saya cari adalah orang yang bisa memberikan mahar atau mas kawin seperangkat alat sholat lengkap dengan masjidnya loh. Sholat itu kan di masjid, lengkap dengan masjidnya. Atau Al-Quran tapi tulisan tangan sendiri gitu. Akhirnya tadi intinya ada sebuah usaha gitu, ada sebuah usaha. Saya dimanapun kalau ketemu orang, nah itu tadi usaha itu apa, ikhtiar itu apa, bukan untuk supaya dapat, bukan, tapi sebagai ibadah kita kepada Allah, karena Allah menyuruh kita berikhtiar gitu. Jadi rezekinya sudah ditentukan, jodohnya sudah ditentukan. Maka hanya orang-orang yang picik lah yang mengatakan bahwa jodoh itu di tangan kita, bukan, tapi di tangan Allah. Yang ketiga adalah ajalnya, ya, kapan kita mati itu sudah pasti, udah ditulis. Maka tidak bisa yastaqdimuna sa'atan, tidak bisa didahulukan, wa yastakhirukan, tidak bisa diakhirkan sedetik pun. Ya. Mau cerita ya, ketika Nabi Sulaiman sedang bersama pembantu-pembantunya ya duduk, tiba-tiba assalamualaikum, tuk tuk tuk, assalamualaikum. Yang datang siapa? Malaikat Israel gitu ya. Malaikat Israel. Waktu itu Nabi Sulaiman di kota Mesir. Terus tiba-tiba malaikat Israel itu kaget sampai salaman itu dengan pembantunya Nabi Sulaiman itu kenceng banget, matanya melotot gitu kan. Matanya kaget lihat pembantunya Nabi Sulaiman gitu kan. Akhirnya pembantunya itu gemeter terus mendatangi Nabi Sulaiman. Wahai khalifah, tolong, aku takut sekali dengan tamumu itu, kirim aku ke India gitu. Karena Nabi Sulaiman itu bisa memerintahkan ya, bisa ngirim ke India, kemana gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman mengirim pembantu itu ke India. Dan kemudian Nabi Sulaiman menegur malaikat itu. Wahai malaikat Israel, Anda sudah menakuti pembantu saya. Kenapa Anda lakukan itu? Kata Nabi Sulaiman. Apa kata malaikat Israel? Ya, aku sungguh sangat kaget sekali karena aku sudah diperintahkan Allah, sudah ada catatannya, nanti malam saya harus mencabut nyawa pembantumu ini di India. Kok sekarang masih di sini? Kok ada di sini di Mesir katanya gitu. Padahal aku suruh mencabut nyawa pembantunya itu di India. Jadi di mana kita mati, kapan kita mati, dalam keadaan apa kita mati, ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Gak bisa kita, ya, ibu ini ya kakak saya beberapa saat yang lalu meninggal, itu sudah pakai wasiat tiri-tiri. Jangan bawa saya ke rumah sakit. Saya mau mati di kamar saya sendiri, dikelilingi oleh anak cucu saya. Itu pakai wasiat, surat wasiat gitu ya. Pada saat tidak berdaya, kita melihat nafasnya satu-satu, dan di sini bunyinya grok 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 karena banyak lendir gitu kan. Bersepakat keluarga, ini harus dibawa ke rumah sakit gitu. Masa kita diemin aja kayak gini? Ini harus disedot. Nih ada cairan di punggungnya juga harus disedot, kata kakak saya. Kebetulan kakak saya itu dokter. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dia itu masih sadar, masih sanggup. Jangan, saya mau di sini, saya nggak mau. Tapi karena dia lemah, dia nggak kuat, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit juga dia bilang pulang gitu kan. Akhirnya disedot cairannya di punggung, dapat berapa liter, riaknya juga agak enakan, dan tiba-tiba beberapa waktu kemudian nyawanya dicabut. Di mana? Di rumah sakit. Gelo semua cucu, anak cucu. Teh, manggil saya Teh. Kami durhaka nggak sebagai anak? Bukankah kami sudah dipesankan bulan balik bahwa ini harus bapak nggak mau ke rumah sakit, maunya di kamar? Saya bilang, kamu mau apapun itu sudah dicatat sebelum kita diciptakan.
bahwa akan meninggal di rumah sakit, mau gimana pun akan tetap di sana. Oh gitu ya teh, iya gitu. Baru mereka tenang. Nah itu ya, kapan kita tadi rezekinya, jodohnya dan ajalnya. Jadi kita pertama adalah makhluk gaib. Kemudian kita apa? Ini saya ngepek dikit ya. Terus kemudian ketika kita akan dimasukkan ke dalam janin, ya, maka kemudian surat Al-A'raf 172. Sebelum kita dimasukkan ke janin, ya, kita itu di Lauhul Mahfuz tadi ada perjanjian suci dengan Allah. Jadi kita ini udah pernah bertemu dengan Allah. Ya, kita ini sudah pernah bertemu dengan Allah, bahkan berdialog dengan Allah. Yakin nggak? Nggak tahu kan? Kita ini pernah bertemu dengan Allah dan berdialog dengan Allah. Dalilnya mana? Surat Al-A'raf ayat 172. Sebelum kita masuk ke dalam janin, apa kata Allah? Alastu birabbikum. Ya. Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Ya, ditanya, apakah aku ini Tuhanmu? Sebelum dimasukin, apa kata kita? Bala syahidna. Betul, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Gitu. Ya, Tuhan yang esa, Tuhan Allah. Jadi ternyata kita sudah pernah berdialog dengan Allah di Lauhul Mahfuz dan bertemu dengan Allah. Surat ini, ya. Baru kita dimasukkan ke dalam janin. Jadi yang kedua setelah alam gaib, kedua alam rahim, ya. Alam rahim ini bagus banget pokoknya gini tulisannya, ya. Alam rahim. Kita dimasukkan ke dalam rahim menurut hadis riwayat Bukhari, kita dimasukkan ke dalam rahim dari mulai apa? Sperma ketemu ovum, kemudian jadilah nutfah, cairan yang menjijikkan. Cairan yang menjijikkan, nutfah. Maka kita nggak boleh sombong, kita itu berasal dari cairan yang menjijikkan, supaya kita tahu bahwa kita itu hina, kita itu tidak ada apa-apanya, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita semua sama berasal dari cairan yang menjijikkan. Kita ini sama, ya. Kemudian dari 4 bulan kita ditiupkan ruh, ya. 9 bulan dikandung, kemudian kita lahirlah ke dunia. Lahir ke dunia. Sudah 2 alam, ya. Alam gaib, alam janin, kemudian ketiga alam dunia. Ini alam dunia ini, ya. Maka kita masuk ke dalam alam dunia. Ketika kita keluar dari alam dunia, kita punya 3 agama. Jadi tadi ketika alastu birabbikum, ya, apakah kamu saksikan bahwa aku ini Allah Tuhanmu? Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah. Itu adalah artinya apa? Semua yang terlahir adalah agamanya Islam. Ya, semua yang terlahir. Jadi kita lahir punya 3 agama. Pertama apa? Islam. Agama tauhid, ya. Agama tauhid. Kita punya 3 agama. Yang kedua apa? Agama orang tuanya. Yang ketiga apa? Agama temannya atau gurunya. Nih, ternyata semua yang lahir ke dunia itu punya 3 agama, ya. Semua aslinya tuh Islam. Nih, mau ikut yang mana agama 3 ini kita? Bayi yang lahir mau agama mana yang kita yang lahir? Beda-beda, ya kan? Beda. Kenapa ada yang Kristen, ada yang apa? Ya, tadi agama Islam. Kedua, agama orang tuanya. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir adalah suci, agamanya Islam. Orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Majusi, Nasrani, ya kan?
Nah itu, jadi setiap yang lahir adalah agamanya Islam, kemudian orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Majusi atau Nasrani. Alhamdulillah kita semua terlahir dari orang tua yang Islam, maka kita gratis mendapatkan agama tersebut sejak lahir, nggak pakai nyari-nyari segala. Dan yang ketiga adalah agama temannya. Nah, untuk agama orang tuanya ini, maka salah satu kedurhakaan seorang bapak adalah tidak mencari ibu yang beriman. Dan salah satu kedurhakaan seorang ibu adalah tidak mencari bapak yang beriman. Ini berbahaya sekali, ya, berbahaya sekali. Dan yang ketiga adalah agama temannya. Sering dengar, ya? Nanti udah agak gede sedikit, itu kalau kita cari jodoh, maka lihat temannya siapa gitu. Kalau temannya orang-orang jahat, udah pasti anakmu jahat. Kalau temannya orang-orang baik, udah pasti temannya baik. Nah, bagi teman itu bisa mempengaruhi agama seseorang, gitu ya. Jadi punya teman baik itu, Bu, kalau umur segini harus diperbanyak, dari satu majelis taklim ke satu majelis taklim. Saya sering lihat di majelis taklim ini ada orangnya, di majelis taklim Selasa pagi dia juga, di majelis taklim malam Selasa, di mana, di Mawadah, di ini selalu ada. Ini cerdas banget nih orangnya, cerdas banget. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa masuk surga dengan amal kita sendiri. Tapi orang-orang yang berada di dalam kumpulan yang baik dan dia di salah satu dari sini itu bisa masuk surga, dia akan mengajak teman-teman setaklimnya, sekomunitasnya. Ya, ini juga sebagai syafaat buat kita. Kita bisa menjadikan teman sebagai syafaat dengan izin Allah, ya, bisa menjadikan teman, bisa menjadikan kita masuk surga. Ada seseorang teman gitu, mohon maaf ya, dia bilangnya gini, Mbak Novri, kamu tuh ikut pengajian ini sebenarnya udah tahu ya, katanya. Udah tahu ya apa yang diisi. Ada dua, Mbak. Bisa juga saya memang sudah tahu, tapi diingatkan kembali dan itu bermanfaat buat saya. Yang kedua, gitu. Yang kedua, barangkali di tempat yang baik ini orang-orangnya soleh-soleh, ahli majelis taklim, ada yang masuk surga, maka saya akan diingat. Maka rugi kalau kita melepaskan teman yang baik. Jadi kalau kita punya teman itu, kalau ngelihat dia gitu, semakin bertambah iman kita, ya, semakin bertambah iman kita, semakin kita diajak pengajian, semakin diingatkan, maka itu berharga banget buat kita. Jangan sampai dilepaskan. Apa yang kita miliki kasih supaya dia nggak lepas dari kita. Betul. Kalau kita punya teman yang melihat dia aja pengen ikut pengajian, yang melihat dia aja kita pengen berbuat, pengen ibadah gitu, maka itu jangan dilepaskan. Itu adalah kekasih kita di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu pernah reuni? Pernah ya? Itu kegunaan reuni itu bagi saya cuma satu. Saya bisa mencontoh amal-amal teman yang mungkin kita lewatkan, mungkin tidak kita terduga gitu. Sejujurnya kemarin saya reuni sama Mbak Anif itu ada teman sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Kalau ketemu biasa-biasa, tapi cerita dia, apa yang dia lakukan menjadi luar biasa bagi saya. Apa kata dia? Saya ini, katanya, pindah dari Kalimantan hijrah ke Blitar. Mau cari apa? Mau cari ketenangan hidup. Karena di Kalimantan kok jauh dari masjid, suami juga jarang ke masjid, saya juga malas beribadah, saya berusaha hijrah ke Blitar. Dan ternyata apa? Di sebelah rumahnya ada masjid yang megah gitu. Masjid itu megah sekali, bersih dan teratur. Dan apa? Sekarang saya betah sekali. Kok bisa kamu betah di tempat negeri, nggak ada saudara, nggak ada apa-apa, juga kerjaan juga secukupnya aja. Kenapa
Di sini saya mendapatkan ketenangan hidup. Di sini saya punya kegiatan. Apa kegiatan? Saya sejak jam 3 pagi, jam 3 pagi sampai jam 1 siang menjadi relawan di masjid. Itu kalau shift pagi. Nanti shiftnya malam lagi. Hah? Digaji? Enggak. Terus ngapain kamu? Gak ada berhentinya. Ya kalau misalnya ada sampah langsung saya bersihkan. Ada 20 relawan di situ. Jadi masjid punya relawan. Coba kita giatkan yuk. Di mana masjid punya relawan. Ada sendal dirapihkan. Ada yang butuh kita tolong. Mukena sekali pakai cuci. Terus saat ada pengajian kita bagi-bagi. Terus ada kegiatan terus sampai nanti jam 1 kata dia. Itu bahagia banget. Karena apa? Memang orang yang sudah tersambung dengan Allah, niat untuk menjual dirinya dengan Allah, Allah akan membeli dia mahal. Harta yang paling mahal itu apa, Bu? Emas? Duit yang banyak? Ketenangan hidup. Ya enggak? Coba kita banyak uang, rame, tapi apa? Suami selingkuh, mabok-mabokan, anak narkoba, bahagia, Bu? Hah? Kayaknya duit juga gak ada harganya, ya kan? Atau uang banyak, tapi kita masuk antrian di KPK, bahagia? Enggak juga, tapi ketenangan hidup. Siapa yang memiliki ketenangan hidup itu? Adalah Allah yang memberikan. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Ya, Allah yang memberikan sakinah di dalam diri setiap mukmin dan dia akan bertambah lagi, ditambah lagi. Siapa yang diberi ketenangan hidup? Dia yang menjual dirinya dengan Allah, tidak tergoda dengan godaan-godaan keindahan dunia, ya. Nggak tergoda dengan apa? Dengan apa? Gemerlapnya dunia. Nggak tergoda dengan ajakan untuk bermaksiat, nggak tergoda dengan ajakan dugem, nggak tergoda dengan ajakan hura-hura dan sebagainya. Orang itu akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup. Saya boleh mencontohkan anak saya, ya. Ketenangan hidup itu didapatkan dari apa? Yakin, ya. Kita bisa tenang, Allah memberi ketenangan kepada kita karena kita yakin. Yakin Allah mencukupkan kita semua, yakin bahwa Allah akan memberikan kepada kita semua, yakin Allah akan menjamin kita semua. Ya. Kemarin saya pergi ke Jombang, Ibu. Anak saya ada 2 di Jombang. Saya beberapa waktu yang lalu udah bilang, nak, kamu tuh ini ya, namanya di pondok pesantren kan sering ini, Bu. Ujiannya adalah apa? Borokan ya, apa namanya? Jabranan, rabies, kabies dan sebagainya, penyakit kulit ya. Umumnya orang di pondok itu seperti itu. Jadi nak, kamu jaga kebersihan ya. Kalau kamu sakit skabies gitu, itu nggak tenang, nggak enak kamu menghafal Qurannya gitu. Terus jadi kamu mama kirimin Dettol ya, mama kirimin obat-obatan, wah segala macam ya yang namanya seorang ibu. Apa jawaban anak saya? Nggak usah mah, nggak perlu mah. Jangankan kuman, jangankan virus mah. Orang penghafal Quran itu kalau mati di alam kubur, belatung aja nggak mau gigit kok mah. Belatung aja nggak mau gigit mah. Kamu yakin? Yakin mah. Kita yang dibacakan Al-Quran. Ya, mana mau kuman-kuman virus itu makan daging orang yang baca Al-Quran. Oh gitu ya. Terus mah tahu nggak? Kita minum tuh air keran mah, air mentah. Ya Allah, nah sakit perut itu penyakit itu gitu kan. Udah ribut saya. Mah, gimana dia jadi penyakit kalau Al-Quran itu sendiri obat? Air di sini tuh selalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Gimana bisa jadi penyakit? Yakin kamu nak? Yakin. Ya sudah, tadinya mau tak kirim galon, mau tak kirim gimana gitu kan. Nah, pas kemarin saya lihat ke sana apa? Isinya skabies badannya. Borokan. Kaget saya. Nah, kan udah mama bilang, kamu tuh semua, Allah tuh juga kita harus menjaga, baru kemudian berpasrah. Enggak kayak wah, tapi tadi orang yang yakin itu akan dituntun pembicaraannya sama Allah. Apa kata dia?
Ma, ini tuh untuk menghabiskan dosa-dosa yang tersisa. Indah banget ya. Tenang jiwa aja. Kita yang masih kurang-kurang iman kaget, kacau atau bingung gitu loh. Tapi dia apa? Ini tuh untuk menghabiskan dosa-dosa yang tersisa. Nanti juga hilang sendiri. Udah, kalau dia sudah yakin dan itu tadi, ya. Jadi bahkan yang besar itu apa? Nah, kamu nggak pengen pulang apa? Umurmu udah segitu, kamu perlu nikah, kamu perlu cari uang dan sebagainya. Jawabnya apa lagi? Mah, penghafal Quran itu dalam jaminannya Allah. Dalam jaminannya Allah. Dia mendapatkan rezeki yang tidak seperti orang lain dapatkan. Udah. Saya pulang dengan tenang karena dia sudah punya keyakinan, dan keyakinan kita kepada Allah, tersambungnya kita kepada Allah setiap saat akan menjadikan kita tenang. Kenapa sih kita itu bisa tenang? Bagaimana bisa tenang? Sekarang aja lagi sepi, pandemi gini, nggak ada usaha. Gimana kita makan? Saya Bu, kalau malam itu nggak bisa tidur, mikir terus. Ada yang gitu? Gimana besok makan anak saya, gimana bayar SPP-nya, gimana nanti mau saya tuh kok bisa tidur, mikir terus. Zaman sekarang lagi susah dan sebagainya. Ya kalau kamu pikirkan, kamu akan semakin sakit. Semakin sakit. Apapun dipikirkan, ya, suami begini-begini sakit, anak lagi ini, rasanya dada itu sakit. Orang yang dadanya sakit, di mana dia mendapatkan ketenangan hidup? Ya. Berarti sakinah itu nggak ada. Padahal apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hanya orang yang tenang yang dipersilahkan masuk surga itu, Bu. Kalau kita mati dalam keadaan galau, kita mati dalam keadaan nggak terima, nggak akan masuk surga. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang dipersilakan, silakan kamu masuk ke dalam surgaku, jadi hambaku, disambut sama Allah. Ketika nyawa dicabut itu orang dengan orang yang tenang, orang yang hatinya tidak gelisah, orang yang tidak berat meninggalkan dunia ini. Nah, jadi ini tadi kunci ketenangan hidup itu harus kita cari. Dan itu hanya didapatkan dengan keyakinan kepada Allah. Kita mikir-mikir terus tanpa melibatkan Allah, adanya kita semakin terpuruk, adanya kita semakin kurus, adanya semakin kalau nggak kuat lagi bunuh diri. Gitu. Nggak kuat lagi narkoba. Kemarin ada orang artis yang narkoba diwawancarai, saya salah pilih jalan, saya pengen jalan pintas, saya punya masalah, maka saya pengen senang, pengen tenang, pengen bahagia. Jalan pintas saya adalah narkoba. Tenang nggak setelah itu? Nggak tenang. Bahkan ketika masuk penjara adanya cuma nangis. Jadi semua kalau mencari jalan keluar itu lepas daripada bimbingan Allah, petunjuknya Allah, kita hanya akan mendapatkan kejatuhan. Oh, saya tenang kalau sudah healing. Wah, saya lagi banyak masalah, anak saya begini, suami saya begini, ini begini, saya mau healing, gitu ya. Pergilah dia ke Singapura belanja, pulang-pulang bisa tenang, adanya bingung uangnya habis, badannya capek, ya kan? Ngadu sama temen, tenang enggak, malah akhirnya jadi masalah lagi, temennya cerita kemana-mana. Tuh, jadi kalau sesuatu tidak melibatkan Allah, adanya semakin jatuh. Maka ketika kita berpikir, ketika kita sholat malam berpikir, maka jadikan berpikir itu adalah zikir. Libatkan Allah. Ya Allah, toko saya sekarang sepi, nggak ada pelanggan. Besok saya harus bayar SPP anak saya terakhir. Ya Allah, ini semua sudah Engkau tahu kan, bahwa saya besok harus bayar SPP. Maka tolong ya Allah, beri rezeki saya. Kalau belum saatnya, beri jalan keluar. Kalau kita yakin, pasti dapat jalan keluar. Karena apa? Janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, tersambung kepada Allah, Allah beri jalan keluar.
Dan ada bonusnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan aku beri rezeki dari arah yang tidak terduga. Yakin? Yakin ada orang yang umrah nggak punya uang sepeser pun? Yakin kita bisa bayar SPP saat kita betul-betul tidak punya uang? Yakin? Lah emang rezeki itu milik siapa? Yang punya siapa? Hah? Siapa? Lah besok kalau enggak itu kepala sekolah marah, kita akan dikeluarkan. Kepala sekolah itu milik siapa? Hatinya dalam genggamannya siapa? Terjadi nggak kalau tanpa izin Allah kita dikeluarkan? Enak. Kalau sudah fikir menjadi zikir, semua selesai. Ya Allah, saya ini sakit bertahun-tahun, enggak sembuh-sembuh. Saya pengen ibadah kayak orang lain, bisa jalan ke masjid, tapi kaki saya nggak bisa ditekuk dan sebagainya. Itu pikiran kita. Kalau tidak dibawa Allah, sedih nggak? Teman-teman seusia kita bisa berangkat ke masjid, bisa ibadah, bisa majelis taklim, kita cuma di rumah, kalau nggak diangkat ya nggak pindah. Sedih, kita cuma nangis, ya kenapa saya begini gitu. Tapi kalau kita bawa zikir, ya Allah, sekian lama telah Engkau beri nikmat Engkau padaku, saatnya saat ini aku bertafakur kepadamu. Aku merasakan kasih sayangmu sekarang ini. Dengan apa? Bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah beranjak di sisi orang yang sedang sakit. Ada Allah setiap kita sakit itu, Bu. Ingat-ingat, ada Allah setiap kita sakit. Mau sakit hati, ya, karena disindir orang, karena diomongin orang. Saya barusan baca status, gini statusnya. Ditulung malah mentung. Sakit nggak, Bu, gitu tuh? Sakit banget gitu kan? Sakit banget. Tapi kita tahu ada Allah di sisi kita. Ya Allah, Engkau akan memberi ganjaran yang lebih. Nolong orang aja udah pahala. Kemudian dia mentung. Ada pahala lain nggak kira-kira? Yang lebih tinggi daripada pertolongan kita tadi? Yaitu apa? Pahala sabar. Ya kan? Orang sabar itu, Bu, paling gede pahalanya. Karunia Allah tertinggi adalah sabar. Apa? Orang yang sabar itu, Bu, nanti di akhirat itu, orang kan baris-baris. Wa yuridu ala zalika sofan. Semua berbaris-baris gini. Dan ada barisan yang bercahaya. Di depannya Allah cahaya. Ya. Di belakangnya siapa? Orang yang sabar, Bu. Mana dalilnya? Innallaha ma'as. Berarti Allah bersama siapa? Rugi nggak sabar? Ikhlas nggak dipentung? Ikhlas nggak utang nggak dibayar? Hah? Ikhlas nggak hidup susah? Karena apa? Tidak ada kesabaran tanpa ujian. Saya itu sabar, ujianmu apa? Nggak ada. Itu nggak ada. Sabar itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan ujian. Ya. Jadi orang yang tanpa ujian hidupnya enak, terus dia tidak mendapatkan pahala sabar. Berarti orang-orang, makanya kata Rasulullah, aku ke surga paling banyak orang miskin. Hanya orang yang miskin yang mampu sabar dalam ekonomi. Kalau orang kaya nggak akan dapat pahala sabar. Gimana dia sabar? Dia banyak uang, ya kan? Hanya orang, aku lebih banyak. Nah, jadi orang yang sakit hati, orang yang sakit badannya, orang yang sakit apapun, ada Allah di sisinya yang tidak pernah pergi. Maka kalau kita nengok orang sakit, minta dia mendoakan kita. Karena doa orang sakit itu makbul. Dan apa? Ada Allah di sisinya. Gitu. Jadi indah nggak hidup ini kalau dipakai zikir? Ya, pikiran kita jadi zikir, gitu. Masalah-masalah kita jadiin zikir. Jadikan kita takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Indah banget, ya. Nah, ini di sini. Jadi sudah. Jadi lupa tadi saya sebenarnya ini apa materinya apa ya? Jadi tadi agama temannya ya. Nah, agama temannya tadi lagi dan agama gurunya. Ya, sudah kita selamat dengan agama orang tua kita, yaitu agama Islam. Dan kemudian kita juga jangan lupa carikan guru, anak-anak kita jangan sembarangan. Carikan teman, jangan sembarangan. Ya.
Maryam, tahu Maryam ya? Maryam adalah anak Imran. Ya, dia bukan nabi, Imran itu bukan nabi, tetapi orang soleh. Orang soleh dan keturunannya juga diberikannya keturunan yang soleh-soleha. Imran dan Hana istrinya 70 tahun berdoa supaya bisa punya anak. Dan di umur 90 tahun beliau mendapatkan anak. Sampai udah kaget, masih saya bisa hamil. Dan anaknya itu luar biasa, bernama Maryam. Ya. Betapa Hana itu memikirkan siapa guru anak saya ini. Gitu. Siapa guru itu dipikirkan. Jangan asal teman guru itu harus benar-benar kita pikirkan. Gitu. Siapa guru anak saya ini? Dicari, diseleksi, dan sebagainya. Gitu. Akhirnya dapatlah Nabi Zakaria yang menjadi gurunya Maryam. Sehingga ketika Nabi Zakaria menengok Maryam di mihrabnya, ternyata sudah ada makanan terhidang. Dari mana kamu datang? Dari Allah. Gitu. Itu gurunya Zakaria. Jadi anak itu benar-benar harus kita pikirkan siapa guru dan siapa temannya. Gitu. Nah, sekarang hari guru ya. Selamat pada guru-guru yang ada hadir di sini. Ya. Itu terus kemudian tahu Muhammad Al-Fatih? Ya. Beliau di umur 21 bisa menaklukkan Konstantinopel, yang mana di situ adalah negara Nasrani yang sudah berkali-kali digempur oleh kaum muslimin tapi nggak pernah bisa. Ya. Kenapa orang-orang Islam itu pengen sekali menggempur Konstantinopel? Karena ada hadisnya. Kata Rasulullah, pada suatu saat Konstantinopel akan jatuh ke tangan umat Islam, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang akan mengalahkannya, dan sebaik-baik pemimpin atau panglimanya adalah yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Maka sejak situ Al-Ayyubi itu bagaimana menghancurkan Konstantinopel tapi nggak bisa. Muhammad Ayyubi, siapa ini? Muhammad Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi, itu kuburannya ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu kuburannya ada di Turki bagian tengah apa ya. Di situ itu beliau dikuburin, banyak sekali yang datang. Sampai sekarang masih diziarahi. Saya tanya, ngapain pada ziarah di kuburan Salahuddin Al-Ayyubi? Kenapa? Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi itu dia minta dikuburin di dekat dengan kota Konstantinopel. Nah, kenapa di situ? Dia bilang, saya tidak berhasil mengalahkan Konstantinopel, maka saya kuburkan dekat situ biar saya mendengar derap langkah kuda yang memenangkan kota Konstantinopel. Ya. Kemudian Al-Fatih itu ketika akan menghancurkan Konstantinopel, dia bawa siapa? Gurunya. Dia bawa gurunya yang dari kecil mendidiknya. Dia baru umur 21 tahun. Dan pada saat dia gelisah karena berkali-kali serangan gak pernah berhasil, dan bahkan panglimanya bilang gini, Al-Fatih, kita tidak mungkin mengalahkan Konstantinopel, udah kita pulang aja. Marah Al-Fatih. Kamu boleh ngomong gitu kalau kamu sudah tidak bernyawa lagi karena perang. Kamu boleh bilang tidak sanggup mengalahkan Konstantinopel kalau kamu nyawamu sudah terlepas dari badanmu, gitu. Kalau enggak, maju terus. Gitu. Nah, kemudian ketika saat gelisah-gelisah begitu, Al-Fatih itu dia masuk ke tenda gurunya. Itu dihadang. Jadi guru itu orang yang sangat dihormati. Ya. Biarpun Al-Fatih panglima perang saat itu mau masuk, dihadang oleh pengawal-pengawal gurunya. Maaf Al-Fatih, malam ini guru Syekh tidak mau diganggu, katanya gitu. Padahal Al-Fatih yang mau masuk ke tenda gurunya, dan Al-Fatih itu juga yang mengajak gurunya itu untuk melakukan peperangan tersebut. Al-Fatih, malam ini ibu bapak guru tidak mau diganggu, tapi Al-Fatih maksa dirobek itunya, tendanya, masuk Al-Fatih, dan dilihat apa itu tengah malam,
Dan dilihat apa? Gurunya sedang mengangkat tangan. Ya Allah, menangkanlah murid hamba Al-Fatih. Ya Allah, Konstantinopel itu bisa kalah. Ya Allah, itu doa kepada Allah, bermunajat semalaman untuk mendoakan muridnya Al-Fatih, untuk mendoakan muridnya semalaman tidak turun tangannya. Dan keesokan harinya Al-Fatih berhasil memenangkan peperangan dengan Konstantinopel dan takluk di situ. Ini Bu Mega guru, ya. Kita akan mencari adakah murid yang sedemikian taklim kepada gurunya, mengabdi kepada gurunya, kemana-mana pada saat senang gurunya diajak gitu loh. Pada saat kita butuh, kita ajarkan anak. Kalau kamu pengen sesuatu, cari gurumu, minta doanya gitu loh. Anak saya itu di Jombang, tahu nggak Ma? Kalau aku setoran pagi, ya, itu ustadznya tuh tidur. Lah, gimana caranya setoran kok tidur? Ya dia lihat kalau kita pas dia kebangun jam sekian, kok muridnya belum selesai, berarti tadi muter-muter, belum bisa, pasti mundur, ulangi gitu. Tapi kalau sudah tepat, ya sudah dia tahu. Jadi dia udah tahu gurunya nih, kapan anak ini hafal apa enggak gitu. Dan akhirnya apa? Terus gimana nak? Kalau dia tidur, ya aku tunggu sampai bangun. Aku tunggu sampai bangun. Lah nak, kok kamu tunggu? Bangunin aja toh. Masa ditungguin? Oh nggak adab itu mah. Goiru adab katanya. Nggak baik, nggak boleh kita membangunkan guru katanya gitu. Ya. Jadi takzimnya terhadap guru. Anak saya satu lagi di pesantren, ketika apa? Saya ajak, nak, ayo nak kita makan di sana deket seberang aja yuk, gak usah pamit ribet, ntar juga balik lagi. Apa kata anak saya? Gak boleh gitu Ma, yang namanya ustadz itu bikin peraturan pakai puasa loh Ma. Jadi perlu anak-anak kita diajarkan bagaimana takzimnya kepada guru. Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu jadi murid, kamu jadi budaknya. Nah itu. Dan tadi kembali lagi kepada Al-Fatih, adakah murid yang selalu mencari gurunya untuk minta doa di setiap kali ada perjuangan, ada masalah dan sebagainya? Dan kemudian masih adakah guru yang mendoakan muridnya yang sedang berjuang? Ya. Jadi disinilah chemistry guru tuh, makanya kita itu agama gurunya. Kalau gurunya baik, anak kita akan baik insya Allah. Ya, kalau gurunya baik, kasih. Nah, itu jadi kita harus mencari guru yang tepat buat anaknya. Saya kasih tahu Bu ya, ini tapi bukan agama kita. Namanya Yohanes, ya, Bapak Yohanes. Itu beliau itu teman sekelas kakak saya. Bapak Yohanes itu mengatakan gini, dia itu berhasil mencetak orang-orang Papua, ya, yang di pedalaman menjadi juara olimpiade. Makanya di dalam karantina kalau ada lomba olimpiade, wah kalau ada orang Papua pasti kita kalah. Apa kata Yohanes? Sebenarnya tidak ada murid yang bodoh. Apa? Tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah murid yang tidak beruntung mendapatkan guru yang tepat. Jadi Yohanes itu pinter banget cara mengajarkannya. Maka beri saya anak Papua, beri saya 100 anak yang bodoh, akan saya jadikan mereka juara-juara olimpiade. Nah, ya, jadi bagaimana kita bisa mencari murid, mencari guru yang baik. Kalau terus jauh ya jauh gitu. Anak saya yang pertama saya suruh ke Mesir. Anak yang kedua juga ke Mesir. Yang ketiga mau saya suruh ke Yaman. Karena apa? Ya mencari guru yang baik, jangan setengah-setengah gitu. Karena dia akan mempengaruhi kualitas daripada agamanya. Nah, sekarang kita kembali dunia. Dunia itu apa sih? Dunia itu kita hidup di dunia ya. Ini di jam berapa? Dunia itu sebentar. Yang populer adalah hanya mampir ngombe. Ya. Sekam labistum fil ard di dalam Al-Qur'an ya. Berapa lama kamu tinggal di dunia? Ada sini
sebentar aja, sekejap aja ya. Ulama mengatakan kita di dunia itu 8 menit cuman dibanding akhirat. Berarti akhirat itu kalau akhirat 24 jam itu cuma berapa? Cuma 8 menit. Kita di dunia cuma 8 menit, sebentar. Tapi yang sebentar ini itu kan tadi kan ada alam gaib, alam rahim, lahir dunia ya, di dunia. Setelah ini kita akan masuk ke alam barzah ya. Barzah. Kematian, kuburan ya, kuburan. Terus terakhir habis alam barzah, alam masyar. Yang keempat adalah alam surga atau neraka ya. Tapi anehnya yang 8 menit ini ibu-ibu menentukan kebahagiaan atau penderitaan kita di 3 tempat ini. Dunia yang 8 menit hanya akan kita lewati, yang hanya sebentar, yang hanya mampir ngombe, yang hanya sekejap mata, yang seperti pengelana berteduh di pohon kemudian dia pergi gitu. Ya, itu hanya 8 menit menentukan kebahagiaan atau penderitaan kita di alam kubur, di alam mahsyar dan di surga atau di neraka. 8 menit ini, apakah kita masih sanggup menyia-nyiakan waktu yang sebentar ini hidup di dunia? Waktu yang sangat sebentar banget hidup di dunia ini. Apakah kita akan bekerja keras, mati-matian untuk mencari kesenangan dunia gitu? Ya, sampai kita abaikan bahwa kita itu sholat, dan sholat kita hanya sisa waktu. Karena kita betul-betul dari pagi sampai malam cari duit gitu. Apakah kita akan hanya sebentar kita beribadah? Padahal ini menentukan kebahagiaan yang 3 tempat ini. Sebentar banget ibu. Jadi dunia ini adalah tempat kita menanam. Nah, udah ya, di dalam itu kita menanam dan kita akan memanen di 3 tempat ini. Sedih nggak kalau kita hari tahu-tahu udah siang, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah malam tanpa menambah amal ibadah. Pagi kita ngurusin anak, siang main sama teman-teman, sore sampai sore kita kerja, malam masih ngurusin kerjaan, masih dagang, sholat sisa waktu, sunat-sunat tidak sempat, puasa nggak kuat kita kerja berat gitu. Sehingga yang kita cuma sebentar 8 menit ini masih dipotong macam-macam. Berapa lama kita beribadah dalam sehari? Itu aja sehari 24 jam, berapa banyak kita ibadah sehingga kita pengen seneng di 3 tempat ini gitu. Kita ingat para sahabat gitu, hidupnya hanya untuk beribadah. Padahal kita sudah diingatkan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti kita di dunia yang 8 menit itu semuanya harus untuk ibadah. Semuanya harus untuk ibadah. Mencari rezeki, mencari apa? Ya karena Allah menyuruh kita mencari rezeki, sehingga kita jadikan ini sebagai ibadah. Punya uang banyak boleh nggak? Boleh. Kaya boleh nggak? Boleh. Tapi jadikan itu semua buat ibadah. Coba sekarang kita belajar berdoanya begini. Ya Allah, beri aku kesehatan untuk beribadah kepadamu. Beri aku kepandaian untuk beribadah kepadamu. Beri aku rezeki untuk beribadah kepadamu. Sehatkanlah pendengaranku, penglihatanku, kakiku, tanganku, semuanya untuk beribadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk beribadah. Nah, Allah telah memerintahkan kita bahwa hidup di dunia itu untuk beribadah. Maka kata Allah dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk aku melihat orang-orang yang di dunia ini siapa yang terbaik amalannya. Jadi kita setiap hari ini ujian. Kita ini masuk
ketika kita masuk ke dalam alam dunia, kita itu masuk dalam ruang ujian yang setiap saat dinilai oleh Allah. Duduknya kita di sini beda-beda loh nilainya. Ada yang mungkin yang main HP gitu kan, walaupun masih lebih bagus ya, bukan berarti ini lebih bagus di sini. Ada yang main HP, ada yang pikirannya kemana, ada yang semua ada nilainya. Jadi ketika kita masuk ke dalam ruang dunia itu, kita dalam keadaan ujian. Kita duduk sama temen juga ujian. Ini ngomongin orang nggak ya, gitu ya. Ini pelit nggak ya, kotak infak misalnya lewat, beras lewat dan sebagainya. Itu semua jadi ujian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk aku nilai siapa yang terbaik amalannya. Apapun, pada saat kita gini tahu-tahu hujan deras, petir menggelegar-gelegar. Wah, itu beda-beda nilainya. Ada yang, piye toh hujan, jemuranku gimana? Walah, ada yang mengeluh, ada yang berdoa, Allahumma syaiban nafi'an, ada yang bersyukur, alhamdulillah ya Allah, petani jadi tersiram, gitu kan. Jadi semua dinilai. Misalnya ibu sekarang pulang, panas terik di tengah jalan, kok motor gembus, bocor. Itu juga Allah sedang melihat siapa yang bagus nggak amalanmu. Marah-marah kah? Aku udah nggak mau tuh marah sama temennya. Aku udah nggak mau pengajian. Kamu lihat coba kayak gini gitu. Harus kita tahu tadi sesuatu pikiran kita sambung dengan zikir. Tidak mungkin ini terjadi tanpa izin Allah. Di sini salah satu tiba-tiba ada cicak lewat, kena ibu yang tengah gitu. Takjub kita. Itu kenapa dia berhentinya di situ? Kok nggak di sebelah geser dikit gitu kan? Berarti kan sudah diatur sama Allah. Ya Allah, luar biasa Allah, masya Allah, la quwata illa billah. Makanya dalam surat Al-Kahfi kalau kita melihat sesuatu tuh, masya Allah, la quwata illa billah. Masuk rumah, la masya Allah, la itu ada dalam surat Al-Kahfi. Masuk ke kebun, masya Allah, la quwata illa billah. Karena itu benar-benar kita takjub, semua itu atas izinnya Allah. Semua itu atas pengaturannya Allah. Apa yang nggak diatur oleh Allah? Kapan waktu kita berkedip diatur sama Allah. Kapan kita menghela nafas, kapan keringat saya bercucuran, ini enggak saya suruh loh Bu. Enggak saya bikin-bikin. Kapan saya keringat bercucuran, semua diatur sama Allah. Ya. Maka kalau tiba-tiba ada yang buang angin gitu ya, kau usah marah. Dia pasti ada masalah di perutnya gitu kan. Itu udah alhamdulillah saya sehat. Gitu. Jadi apapun sambung kepada Allah gitu. Ya, jadi gitu tadi. Jadi di dunia ini pertama sebentar saja. Yang sebentar inilah yang menentukan kebahagiaan kita di alam kubur, alam barzah, alam kubur atau alam barzah, alam mahsyar dan alam dunia. Bagaimana kita mensiasati yang sebentar ini supaya mendapatkan amalan-amalan yang banyak gitu. Ini orang yang cerdas adalah yang bisa melakukan sekali pekerjaan, sekali tingkah laku menjadi suatu ladang amal yang banyak. Misalnya ini kita udah dikasih air minum ya. Di air minum ini aja kita sudah banyak dapat pahala Bu. Pertama apa? Sunat yang pertama kita lakukan adalah duduk ya, pahala. Kemudian kita angkat Bu ya. Kita angkat sebelum kita minum. Kita lihat dulu Bu. Ini sunat yang Rasul ajar. Ini udah dapat pahala juga, ngelihatnya aja udah jadi pahala. Ini nggak mungkin Rasulullah mengajarkan sesuatu yang tidak berguna. Barangkali ada semut, barangkali ada apa gitu. Kita lihat dulu, baru kita ucapkan Bismillah, ya itu juga pahala. Baru kita minum. Minum nggak boleh glok habis, ya paling tidak jadi tiga glok, paling tidak itu. Itu sunnah baru minum aja dapat pahala berapa? Ya. Jadi ingat bahwa ketika di dunia ini kita hanya sebentar. Apa dunia ini? Dunia ini adalah perhiasan. Zinatal hayatid dunia, perhiasan dunia. Jadi dunia ini perhiasan. Memang kesenangan dunia itu. Ya. Al malu wal banu zinatal hayatid dunia. Anak, harta itu perhiasan dunia. Coba kita kalau ketemu teman-teman
Berapa anakmu? Pasti yang kita tanya anak ya. Berapa anakmu? Terus juga pokoknya, wah mobilnya bagus. Pokoknya kalau pas saya reuni mobil baru ya Pak. Kenapa? Pengen perhiasan dunia. Tapi wal baqiyatu, sesungguhnya yang kekal itu adalah amal soleh. Kita punya uang 1 juta, 100 juta lah yang banyak ya. 100 juta. Kita sedekahkan 500.000. Kita sedekah 100 juta ya kan jadi 1 juta. 100 juta kita sedekahkan 500.000. Sisa 900 juta 99 juta lama nggak dagang. Enggak, biar bangun. Biar otaknya bekerja. Jadi berapa Bu? 99 juta 500. Itu uang kita yang mana sebenarnya? Yang 500 doang yang kita bawa ke akhirat itu Bu. Cuma 500 doang. Yang sisanya punya siapa? Wallahu a'lam. Kalau kita mati saat itu, maka punya anak cucu kita. Kalau kita kecolongan saat itu, maka punya pencurinya. Kalau kita ketipu, maka punya ketipu. Kalau kita beli apa, maka punya beli baju, maka punya tukang baju. Kalau kita sakit, maka punya rumah sakit. Yang 500 itu yang baqi, yang kekal, yang kita bawa mati, yang untuk persiapan kebahagiaan yang 3 ini. Kira-kira kalau orang cerdas, berapa yang mau kita sumbangkan? Yang 500 apa yang sisanya? Nggak ada yang berani jawab. Nggak ada yang berani jawab. Itu. Yang sisanya inilah yang akan kita bawa. Gitu. Yang untuk persiapan di 3 tempat. Bayangkan. Aduh ini udah segini ya. Ini padahal seru loh. Ya jadi dunia itu adalah perhiasan yang melalaikan. Dunia itu adalah mataul gurur. Hanya tempat senda gurau, sebentar banget. Jadi yang di dunia ini adalah semuanya ecek-ecek, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Bisa dapat dari mana itu omongannya? Dalam surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul ardo Huwallazi ja'ala lakumul ardo bukan apa Pak? Al-Mulk ayat 15. Sesungguhnya Allah telah menciptakan aduh saya jadi lupa ya. Jadi tolong Mas lihat depannya aja tahu ingat ya. Jadi Al-Mulk 15 itu Allah mengatakan bahwa sesungguhnya dunia ini aku jadikan dalam keadaan jadinya mudah, gampang, receh, hina, ecek-ecek. Maka famsu fi manakibiha, jalan untuk mencarinya gitu. Untuk mencari dunia itu nggak usah lari-lari, nggak usah bersegera, nggak usah, jalan aja. Karena aku menciptakan dunia ini dengan segala isinya itu dengan mudah. Dan kamu sudah aku modalin sama semuanya dengan para konglomerat, dengan orang-orang kaya, yaitu apa? Kamu punya hidung, punya mata, punya jantung, punya ginjal, sama dengan orang-orang kaya tersebut. Coba sekarang berarti kita dengan orang konglomerat yang selama ini kita silau, ternyata kita itu cuma sedikit bedanya. Karena coba sekarang, ya Pak Sambo mau nggak uangnya? Milih mana, uang atau matanya nggak bisa lihat? Pasti dia berapapun uangnya akan dia bayar untuk bisa melihat. Berarti kita nggak usah kecil hati, kita itu dimodali sama dengan orang-orang mereka, cuma mereka ditambahin sedikit. Kenapa? Karena kata Allah, famsu dengan mudah, maka berjalanlah untuk mencari rezeki itu jangan sampai habis waktu, jangan sampai oya-oyaan, sikut sana sikut sini, yang haram juga ke bawah, jangan. Gitu, rugi kita. Beda kalau kita fasari'u ila rabbiki. Jadi kalau kita ada sesuatu fasari'u ila magfiratin. Bersegeralah kamu menuju ampunannya Allah.
Itu malah bukan famsu, bukan jalan, tapi bersegera. Misalnya di situ ada orang fakir miskin, kita akan mendapatkan pahala, kita lari untuk mendapatkannya. Idza qudiyatis sholat fantashiru, bertersebara, itu fi'il amr, perintah yang cepat. Kalau ada dengar azan, cepat kerjakan, cepat gitu. Apalagi kalau sedekah, Bu, cepat-cepat kita gitu. Kalau ada gitu mau nengok orang sakit, saya mau ngasih dia 1 juta, langsung kasihin. Karena kalau sampai rumah udah berubah lagi tuh nilainya gitu. Allah tahu kita itu suka bolak-balik hati kalau untuk kebaikan. Tadinya kita mau ngasih 1 juta, tahu sampai rumah udah tinggal 800, terus nanti kita ketemu suami 500 aja gitu. Akhirnya kita cari-cari, wah ini buat ini, akhirnya nyampenya cuma 100. Tuh. Makanya kata Allah, kalau untuk ada peluang-peluang ibadah, kita bersegera. Tapi kalau untuk mencari rezeki, untuk mencari dunia, kita cukup dengan berjalan, ya, supaya kita tidak tertipu dengan keindahan dunia. Apalagi coba yang bisa mempercepat, memperbanyak ibadah kita. Maksudnya ibadah sedikit tapi kita bisa melakukannya. Nah, kita ketika masuk ke dalam alam kubur itu, Bu, berarti kita terhenti, sudah tidak bisa lagi menambah amal ibadah, ya kan? Nah, makanya orang-orang yang sekarang di kuburan itu tuh, ketika Rasulullah lewat di kuburan tuh, Rasulullah mengatakan itu di dalam kubur orang lagi menjerit-jerit. Apa? Dia katakan kalau dia diberi kesempatan hidup di dunia, dia cukup sholat 2 rakaat, dia tidak peduli dengan hartanya, dia tidak peduli dengan istrinya, dia hanya ingin melaksanakan sholat 2 rakaat gitu. Jadi bayangin orang yang meninggal tuh iri karena dan hanya minta kepada Allah, beri saya kesempatan untuk bisa sholat 2 rakaat. Sekarang kita yang masih duduk di sini mau 2 rakaat, 20 rakaat, 200 rakaat masih sanggup insya Allah. Jangan sampai kita menjadi menyesal kayak kemarin, ya. Ketika kita masuk alam kubur, maka terhenti semua amal-amalan kita kecuali tadi apa? Sodako jariyah, ya. Itu besi bisa mengalirkan pahala buat kita. Terus apa? Sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Kita masih akan dapat transferan dari sedekahnya anak kita, dari korbannya anak kita, dari apapun anak kita bisa masuk, kita bisa mendapatkan transferan dari anak-anak kita. Nah, maka inilah yang harus kita persiapkan sebelum untuk bisa mengejar yang 8 menit ini menjadi banyak banyak amal kita adalah tadi dengan kita mempersiapkan 3 hal tersebut, ya. Makanya kita perlu mencari guru yang baik, pendidikan yang baik buat anak-anak untuk supaya mendapatkan transferan pahala yang menerangi alam kubur kita. Alam kubur itu berapa tahun, Bu? Kita di alam kubur itu berapa tahun? Nabi Adam udah berapa lama di sana? Nah, dalam kubur kita nggak tahu berapa tahun, lama banget. Yang di dunia cuma 8 menit, di alam kubur itu lama. Di alam mahsyar itu 50.000 tahun. Yang 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kemudian dari alam mahsyar ini baru ditentukan wa wudi'al kitaba wa taral mujrimina musfikina mimma fi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nah, di padang mahsyar ini kita akan berbaris-baris, kemudian diberikan buku catatan yang kita akan kaget. Ya wailatani mali hazal kitab, celaka kitab apa ini? La shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya ditulis. Ya, yang kita WA terus kemudian kita hapus ada di situ gitu loh. Yang kita cuma ngomongnya bisik-bisik ada di situ. Yang kita ngambil uang orang sedikit nggak ketahuan, nggak ada yang tahu, itu ada di situ. Yang pada saat kita puasa kita minum ketelan sedikit sengaja buat basahin kerongkongan, ada di situ. Kita kan ya waitani malihaza kitab apa ini, semuanya tertulis di situ. Dan disitulah saatnya kita ditentukan di surga atau di neraka. Maka kuncinya kita adalah saat kita hidup di dunia ini untuk menentukan tempat kita di mana. Kita mati di kuburan, senangkah di kuburannya, ya? Apakah kita akan menjerit-jerit? Karena di kuburan juga mulai ada penyiksaan-penyiksaan, Bu.
ya. Kemudian di padang mahsyar saat matahari turun, semua orang akan tenggelam dengan keringatnya. Yauma tafirul mar'u min ahi wa abihi wa ummihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhu yauma waqtu apa sa'inu yukni, ya. Jadi pada saat itu juga orang-orang semua pada lari dan orang akan berlindung di sedekahnya, orang berlindung di amal solehnya. Nah, itu apakah kita sudah menyiapkan itu untuk tempat perlindungan kita di padang mahsyar? Kemudian buku apa yang kita akan dapatkan? Apakah dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, untuk menentukan di mana surga kita? Ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.